Balik lagi di Sekenanya Project, tempatnya ngobrol asik. Di Sekenanya horor malam ini ya, masih di bulan Ramadan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bagi yang mudik nih kan, karena udah di ujung gitu ya. Bulan suci Ramadan ini gitu kan. Udah pasti banyak dong ya kan yang mudik ke kampung halaman ya. Mudah-mudahan sampai tujuan, sampai kampung halaman dengan selamat. Amin. Sehat walafiat ya semuanya. Hati-hati di jalan. Nah, ngomongin mudik ya Bang Coki, salah satu trek di Indonesia yang favorit buat jalur mudik gitu istilahnya ya, itu banyak kejadian-kejadian yang bisa dibilang janggal. Banyak cerita-cerita yang agak-agak mistis lah ibarat kata. Banyak mistisnya juga, terus juga kecelakaan juga sering banget terjadi gitu ya di jalan, maksudnya di trek itu, di trek jalur mudik yang emang banyak yang cerita tuh kecelakaannya karena hal mistis gitu ya. Kita sebut lah ya namanya ya. Nama treknya itu ada Tol Cipularang ya, yang mana di situ udah banyak banget korban yang meninggal, terus juga alhamdulillah masih ada juga yang selamat. Terus juga kalau nggak salah waktu itu yang rame gitu ya, yang emang artis gitu yang pernah kecelakaan di situ, itu Saipul Jamil dan sang istri ya, yang istrinya gitu kan. Yang istrinya wafat karena kecelakaan di Tol Cipularang itu ya. Nah, kabarnya di Tol Cipularang itu banyak kejadian-kejadian mistisnya itu pas ketika di kilometer 90 sampai 100. Entah itu di 91, 92, 93, 94 sampai 100 pokoknya. Itu banyak juga kecelakaan di situ. Pokoknya dari kilometer 90 sampai kilometer 100. Nanti bakal kita bahas lah lebih lanjut lagi, oke? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita mau ingetin lagi, nggak bosen-bosen kita ingetin lagi, terus support channel Sekenanya Project dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar kita juga makin semangat bikin video-video selanjutnya. Ya, tanpa banyak bacot lagi, Sekenanya horor malam ini kita mulai. Balik lagi kita bahas tentang Tol Cipularang yang udah barusan kita bahas sedikit tadi di depan. Bagi yang mudik lewat Tol Cipularang, itu kebetulan Tol Cipularang ini dari Jakarta ke Bandung. Tuh arahnya lah, pokoknya tuh kalau mau cepat lewat Tol Cipularang emang gitu. Tapi ya itu mungkin salah satu kecelakaannya mungkin kalau menurut gua ya, entah itu karena kurang fokus, apa ngantuk, ya kan si pengendara mobil nih. Iya, kalau kita ngomongin bukan mistisnya gitu. Di luar mistis lah istilahnya kan. Emang human error lah. Human error karena emang kurang fokus, kecapean, apa bisa ngantuk, semalam begadang, ya kan. Maksa biasanya. Maksa, nah kebanyakan juga tuh maksa tuh. Nah kalau bisa buat temen-temen nih yang buat mau lewat situ gitu istilahnya, apa ya, persiapkan lah fisiknya, terus juga fokus tuh. Itu penting banget sih emang, fokus kalau mau berkendara itu harus. Sebab kalau nggak fokus ya nggak tahu lah, bisa apalagi jalan jauh kan ibarat kata mudik kan. Itu lumayan jauh loh. Istilah dari Jakarta ke Bandung ya emang terhitung cepat, bisa 3 atau cuman 4 jam lah gitu ya, atau mungkin bisa kalau misalnya emang lagi kosong gitu istilahnya tol itu. Mungkin banyak yang nyepelein jadinya Jakarta Bandung gitu. Nah, jadi ya udah jalan aja. Iya, bisa karena mensepelekan. Nah, balik lagi kita ke mistisnya nih. Ya, kita bahas tentang mistisnya. Di Tol Cipularang ini emang nggak terlepas dari mistisnya, karena banyak banget yang kecelakaan di tepatnya mungkin dari kilometer 90 sampai 100. Itu ada yang pernah kecelakaan di kilometer 97, ada yang pernah kecelakaan juga di 96. Pokoknya itu banyak banget dari tahun berapa gitu. Kejadian-kejadian juga
banyak juga cerita yang emang beredar di media sosial gitu ya. Maksudnya di kayak di platform-platform gitu kan kayaknya banyak kita sering dengar atau kadang ada aja yang nggak sengaja emang dokumentasiin itu kan. Entah itu yang kayak mau bikin status gitu ya. Kayak itu apalagi yang rame tuh katanya ya. Katanya kalau lewat situ sering banyak yang seakan-akan nih di belakangnya ada mobil mau masuk nih. Gimana tuh? Masih diem. Kayak seakan-akan mau nyalip. Jadi kita yang depan nih nggak fokus. Tapi pas kita ngelihat ke spion, itu nggak ada apa-apa. Kosong. Tapi itu salah satu yang maksudnya aneh. Terdengar gitu maksudnya. Tapi ada kayak orang di belakang tuh kayak ada ngasih dim. Atau enggak kadang kayak kita. Ini yang kemarin belum begitu lama banget ya, baru beberapa tahun belakangan ada video yang rame juga yang ada yang nyebrang dari. Jadi dia ini emang lagi masang kamera di HP, emang di apa namanya di mobilnya dimasang kamera. Nah pas lewat situ tuh kayak itu kayak ada orang mau nyebrang. Di tol itu? Di tol itu. Padahal kan ibarat kata kondisi malam. Jalan tol pula kan. Logis dong. Masa iya ada orang nyebrang gitu loh. Nah itu karena itu mungkin dari situ orang-orang banyak kecelakaan ya kan? Karena nggak fokus. Karena benar. Kayak ada semacam ya kita kalau ngomongin mistis ada semacam gangguan lah. Iya. Gitu. Benar. Atau mungkin bisa jadi lupa baca doa ya kan ketika berkendara. Nah, itu salah satunya ya capek mungkin ya kan. Kecapean. Memang kan kalau di jalan tol itu kita bingung ya kan ketika kita kalau lagi capek atau kita ngantuk. Kita mau istirahat di mana? Makanya disediain di rest area, adanya rest area gitu. Nah, ngomongin rest area itu gue pernah tuh ngerasain pas banget itu di tol Cipularang. Itu udah lama. Pas banget di tol Cipularang. Udah lama, berapa waktu lalu tuh? Itu kira-kira waktu tahun 2015. Belum begitu lama. 2015 tuh sekitaran tahun 2015 gue masih aktif bolak-balik ke kampus ya kan. Waktu itu kebetulan temen gue mau ajakin main ke Bandung. Posisi lagi main. Mau main ke Bandung dari kampus nih. Jadi ceritanya waktu itu tuh kayak abis selesai ngerjain UAS. UAS. Nah, mau terakhir tuh UAS terakhir tuh. Nah, mau ceritanya mau ujian mau apa? Liburan lah, refresh gitu ya kan. Mau healing ya kan, mau healing. Nah, ketika kita udah ngerencanain, kebetulan itu waktu ngerencanainnya itu ada rame sebenarnya. Ngerencanainnya tuh ada rame. Ada kira-kira 7 atau 8 orang. Yang pada mau liburan yang mau ikut ke Bandung itu gitu loh. Nah, ngerencanain akhirnya nggak jadi. Ngerencanain karena banyak halangan juga teman-teman. Nah akhirnya yang jadi cuman gue berdua. Berdua doang jadi. Cuman gue doang berdua sama Imam. Nih gue sebut nih teman gue namanya Imam. Nah si Imam ini kan emang sering bawa mobil kalau ke kampus ya kan. Pas tinggal kita berdua doang nih masih Imam gitu ya kan di kampus itu gitu istilahnya. Setelah selesai habis ujian terus yang lain pada balik, gue tinggal berdua sama Imam. Gimana nih Bay katanya gitu. Gas gak ke Bandung berdua nih. Jadiin aja nggak nih gitu berdua aja gitu kan. Jadiin enggak. Gue bilang, "Lah, ayo gue mah emang enggak ada apa-apa gitu kan istilahnya emang pengen healing gitu. Udah mumet gitu sama ujian-ujian ya kan." Akhirnya ngobrol. Udahlah, ayo gas lah. Singkat kata. Itu posisi emang udah malam berangkat tuh? Belum. Itu masih siang. Masih siang. Selesai ujian. Ujian terakhir. Kebetulan, ujian terakhir. Itu ngerencanainnya itu sebelum ujian. Maksudnya sebelum hari terakhir ujian itu. Rame tuh tadinya mau cuman pada nggak bisa. Ayo gas gitu. Kita ke Bandung kemana kayak gitu ya kan? Kemananya gitu maksudnya di Bandungnya. Ya udah ayo gas gitu. Pas hari hari terakhir ujian banyak yang bilang, aduh gue nggak bisa, gue mau pulang, gue mau ini. Wah banyak banget alasan. Nah kira gue doang yang berdua ada tinggal tuh sama si Imam. Kira udah gas ke Bandung.
Gua nggak tahu kalau itu tol Cipularang. Imam yang ngasih tahu. Imam kan emang sering bolak-balik atau sering menggunakan fasilitas jalan tol itu gitu loh. Mau kemana, atau dia mau ke Bandung apa ke puncak gitu kan istilahnya. Nah, Ya udah biasa dah. udah biasa bolak-balik. Nah, si Imam bilang kita lo tol Cipularang baik gitu. Ya ayo gas. Emang kan tadinya gua nggak pernah ada pikiran atau pernah tahu tentang Oh tadinya gak tahu apa-apa Enggak ya. Taunya apa-apa. udah tol aja deh. ya udah sebiasanya tol gimana sih kan. Nah waktu itu ketika jalan masuk ke pintu tol, lewat kira-kira pas di kilometer bukan 90, belum 90, masih 70-an lah, masih jauh dari 90. Itu Imam ngerasa capek, bilang sama gua, "Bay, lu bisa naik mobil," katanya gitu. Waktu itu gua belum bisa naik mobil. Itu belum bisa. Waktu itu gua belum bisa. "Lu bisa naik mobil?" "Belum bisa." "Nggak bisa, Mam," gua gituin. "Udah kalau gitu kita ngeresel lah," gitu. Akhirnya ngeres. Ngeresel lah gitu. Akhirnya ngeres lah tuh kita cari rest area yang ini penuh setelah lewat 70 gitu ya. Penuh dapat di rest area, nggak tahu, lupa, pokoknya di 90-an lah, daerah di pas di 90-an berapa gitu, 94 apa 92 gitu, gue lupa. Nah ngeres lah di situ. Itu masih agak bukan sepi sih, rada kosong. Nah kebetulan memang itu harinya juga liburan, banyak juga yang liburan, kayak bis wisata itu banyak banget. Nah Di yang lu ngeres nih? di tempat rest area yang sebelumnya. Yang pada penuh tuh. Nah di tempat rest area gue juga ada, Cuman nggak sepenuh yang gitu. sebelumnya. Nah kira gue ngeres, pas lagi ngeres Imam bikin pesan kopi gitu kan, istilahnya buat menghangat badan. Nah itu posisi emang gerimis tuh, Lagi gerimis. gerimis dikit lah. Kayaknya gerimis dikit. Nah gue mau buang air kecil ya kan. Nah pas gue mau buang air kecil, gue nanya sama emang yang sering bersih di situ, kalau dari pakaiannya mah Kayak yang jaga tempat ini dah, tempat orang kalau mau buang air gitu ya. Iya, kayak pokoknya gitu lah. Gue nanya, "Abang mau buang air kecil di mana, Bang?" Gue gituin kan. Oh no, Mas, katanya kesono lagi, ntar ketemu kayak ada tulisan pelang musola gitu. Nah itu nggak jauh dari situ ada toilet, ada tulisan toilet juga, katanya gitu. Akhirnya gue jalan lah tuh, lumayan sih emang jauh ya kan. Jalan, pas nyampe di ketemu toilet gitu kan, itu belum ada yang aneh, sama sekali belum ada yang aneh, Biasa aja. Kayak di rest area biasa dah pokoknya. Kalau ke rest area gimana sih ya kan. Langsung lah tuh gua masuk ke toilet yang udah kebelet banget. Gua buang air kecil. Setelah buang air kecil, nah pas masih di dalam kamar mandi tuh, itu gua masih ngedenger suara orang kayak ngobrol. Pokoknya banyak orang yang istirahat lah istilahnya. Masih ngedenger kedengeran lah. Banyak orang tuh kedengeran. Nah pas selesai buang air kecil, gua bersih beres, gua mau buka dong ya kan, langsung gua buka tuh pintu toilet. Pas gua buka itu langsung jalan tol. Tapi pas lu masuk padahal Pas gua mau masuk itu sampingnya ada kayak musola, terus juga ada ya kantin yang banyak yang duduk di situ, banyak yang ngopi, ngerokok segala macem. pas lu keluar, Pas gua buka pintu kamar mandi, langsung jalan tol. Gue bingung kan pas di situ, lah kok jalan tol. Perasaan tadi gue masuk nggak kayak gini ya kan. Gue lihat kiri kanan, kok nggak ada bangunan lain anjir, cuman toilet ini doang. Astagfirullahaladzim, gue langsung. tapi posisi pas nengok toilet. Iya, ada tulisannya toilet. Kayak toilet cuma di pinggir jalan toilet doang. Makanya lah, gue bingung. Aneh nih. Gue langsung berpikir gitu, aneh nih. Gue tutup lagi pintu, masuk lagi gue ke toilet.
Pas gue di toilet gue diam dulu kira-kira berapa menit gitu. Gue sambil mikir, halu kali gue ya, kecapean kali ini gue nih, apa gimana. Gue cuci muka dah, gue cuci muka tuh, cuci muka. Pas lu masuk lagi itu sepi, tapi depan sepi. Masih kedengeran cuman suara mobil doang lewat. Oh, mobil doang ya, nggak kayak yang tadi di rest Iya. area kan suara orang banyak gitu. Kan kalau tadi gue dengar banyak orang yang ngobrol, ini segala macam. Kalau pas gue masuk yang setelah ngeliat jalan tol itu, Suara mobil-mobilnya lewat ya. pokoknya itu spotnya langsung di pinggir jalan tol aja. Ini jalan apa toilet, nggak jauh berapa meter itu langsung jalan tol. Jalan tol. Gua kaget kan, makanya gue masuk lagi. Wah nggak beres nih, nggak. Udah gue cuci muka segala macam, gue rapiin. Gue sampai mau keluar buka pintu toilet baca Bismillah lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim, masa iya ya kan. Gue baca tuh Bismillahirrahmanirrahim, gue buka, set, normal. Balik lagi ke rest area yang sebelumnya, yang gue tempat gue istirahat sama si imam tadi, normal tuh. Udah, alhamdulillah, gue dalam hati kan gitu, alhamdulillah balik lagi. Mulai, Tapi rasanya, maksudnya pas lu keluar yang keluar pertama tuh pas di jalan tol nih. Maksudnya berasa emang nyata gitu apa? Nyata banget, nyata banget. Makanya gue bingung, emang gue nggak belum itu pintu toilet gue masih gue pegangin pas gue masih kaget gitu, speechless gimana sih? Iya, kaget kok di mari gitu. Bingung ya. Iya, kayak pintu Doraemon gak sih? Ya kan gue bingung. Ya, akhirnya udah tuh gue masuk lagi, pas gue keluar lagi normal. Pas gue keluar lagi normal. Wah, alhamdulillah gue mikir gitu, alhamdulillah normal nih udah nih ya kan. Udah di tempat rest area ini. Wah, asli tadi tuh aneh banget. Berarti gue pikiran gue kayak gitu. Gue nengok kiri kan, oh iya benar ada kantin, ada musola, ada Alfa juga kan, ada kayak supermarket gitu. Ya, selayaknya rest area lah. Rest area gitu. Gua keluar lah tuh. Gua mau kan kalau di dulu waktu 2015 masih bayar tuh kan kalau mau habis pipis ya kan. Gua bayar tuh. Ya bang, abang-abang nunduk aja. Baca Nunduk koran. aja dia? Baca koran, abang-abang nunduk aja gitu tuh. Baca koran. Gua taruh gitu. Tak. Gua jalan, gua lihat kiri kanan. Orang duduk ada pada depan nih, gini ya kan. Duduk ada pada depan, tapi diem. Gak ngobrol. Nggak ngobrol, diem. Pegang rokok, tapi rokoknya nggak diisep. Pegangin aja. Pegangin doang. Ada ibu-ibu yang yang ngejagain kantin gitu. Ibu-ibunya juga diem, pandangannya lurus. Kayak nggak biasa gimana sih? Itu Ya, yang aneh gue lah, lihat. aneh lah ibarat kata kan. Tapi gue nggak ngerasa aneh di situ. Lu jalan aja dah. Gue jalan aja. Tapi yang gue lihat itu kayak gitu. Ya orang pada diem aja ya. Nah, abang-abang gue ketemu tuh, abang-abang yang tadi gue tanya. Oh, ketemu lagi. Yang nyapu-nyapu tadi. Iya. Dia lagi nyapu. Dalam posisi gerimis. Dia lagi nyapu. Posisi gerimis tuh. Posisi gerimis kecil lah, nggak gede. Masih nyapu. Abang nyapu gerimis dia kan tuh kan. Gue tegur lagi abang-abang kan. Bang makasih ya, maksudnya karena Ya, tadi udah ngasih tahu ya. Toilet di mana kan? Abang makasih ya, gue gituin. Abang-abangnya nggak ngegubris gue. Dia tetap nunduk sambil nyapu. Anjir aneh banget orang. Budak apa gimana sih dalam hati kan. Kira gue jalan lagi bodo amat. Gue nyari mobil si Imam. Nyari kagak ada mobil si Imam dalam hati kan. Apa udah pindah apa gimana? Gue diem dulu tuh. Ini bener gak sih gue tadi? Iya. Tapi yang bis itu masih ada aja tuh. Maksudnya bis masih yang- banyak. Masih ada yang ngisi. Ada pom bensinnya juga kan. Ada yang ngisi bensin, ada yang bercanda-canda tuh sebelumnya. Tapi pas ketika gua keluar itu nggak ada. Maksudnya nggak ada yang bercanda, itu semua orang diem. Ada orang tapi orang diem. Bingung tuh gua tuh ya kan. Gua bingung, gua nyari mobil imam juga belum ketemu. Gua gimana nih? Gua harus gimana nih? Gua bingung. Akhirnya tiba-tiba ada yang manggil gua. Abai gitu ya. Gue lihat sebelah kiri, arahnya dari sebelah kiri manggil. Abai, pas manggil gitu, lihat Imam. Oh, udah manggil. Dia dalam posisi
berdiri doang gitu, Hmm. nenteng makanan, nenteng habis dari supermarket lah gitu, habis belanja. Ngapain lu diri aja di situ, kata dia gitu. Ayo masuk mobil, kata dia gitu. Iya ayo nah, gitu kan. Pas lu udah denger imam tuh udah normal? Belum. Masih? Belum, gua nggak sama sekitar. Apa enggak udah? Gua fokus sama imam. Sama imam. Ayo, nih gua masih berpikir, nih imam beneran apa bukan nih? Iya. Gua takutnya Kayak yang lain sama, kan? iya diem semua. Tapi dia negor gua dan ngajak gua masuk ke mobil. Akhirnya gue ikut dia, gue sambil ngeliatin dari belakangnya. Beneran sih emang ini imam, udah nanti kayak gitu. Lo apa gelagat-gelagatnya emang dia, emang ini bocah gitu. Masuklah ke mobil. Pas di mobil dia cerita, lu tadi gua tegur apa diem aja? Lu lagi duduk kan tadi di situ? Situ mana? Oh dengarnya lu lagi, dia ngeliat lu lagi duduk. Iya, lu lagi duduk kan sono lu di kantin tadi gitu. Padahal lu toilet. Lalu gua ke toilet. Lu ngeliat gua di kantin. Iya, gua tadi gua pikir lu mau ngaso di situ kan. Gua makanya gua duduk di situ samping lu. Gua bilang gua mau ke supermarket dulu ya. Lu diem aja, gua ajak ngobrol nyampe gua bingung, kata dia gitu. Kayak gua ke supermarket dulu dah. Pas gua liat supermarket abis itu lu kagak ada, gua langsung mau arah ke mobil. Gua liat lu diem aja malah berdiri tadi di situ yang gua panggil. Itu pas di dalam mobil tuh, gua bilang lagi, gua ceritain apa kagak nih ya kan? Gua ceritain apa kagak nih? Akhirnya langsung aja gua spontan gua ceritain. Ini orang-orang ini rest area aneh banget gak sih, lu ngerasa bang? Begituin kan, gua manggil dia bang kan, bang Imam kan. Lu ngerasa aneh banget gak sih bang? Ini rest area, gua gituin kan. Aneh gimana? Orang-orang semua pada diem tau. Dia langsung ngeliat sekitar. Iya sih, dia gitu. Dia juga ternyata kalau orang-orang tuh diem. Pada diem semua, maksudnya nggak ada kayak ngobrol, kayak nggak ada aktivitas, semua diem. Ada orang tapi diem gitu loh. Makanya pas abis gua ngomong begitu dia ngeliat sekitar, kata dia, wah nggak beres nih bay, kata dia gitu. Dia ngerasa juga ternyata nggak beres nih bay. Udah ayo dah kita cabut aja lah. Lu ngisi bensin dulu, dan ntar aja di depan, kata dia gitu. Depanan lagi. Yaudah, hati-hati bang. Baca doa dulu kita, baca doa lah tuh gue berdua ya kan, baca doa, pas baca doa, kelar. Nyalain mesin mobil nggak mau nyala. Awalnya nggak mau nyala. Mesin mobil nggak ada yang nyala, tiba-tiba ada yang ngegedor apa bagasi belakang. Gitu. Ada yang ngegedor bagasi belakang. Tapi orang. Pas ngelihat ke belakang kita berdua gitu, pas kedengeran suara itu, pas ngelihat ke situ, itu abang-abang yang gua tegur, yang nyapu. Tegur lah, abang-abang apa itu? Bang Imam keluar, apa bang? Kata dia gitu, dia nanya langsung masih depan pintu tuh. Hati-hati, kata abang-abang gitu, teriak. Gue denger tuh abang-abang ngomong gitu ya, dia ngomong gitu. Iya hati-hati. Iya bang, makasih ya. Langsung maju aja, nggak usah mundur, kata dia gitu. Langsung maju aja, nggak usah mundur. Ya udah ada tuh, pas langsung jalan ngegas. Nyalain tuh nyala mobil. Tuh alhamdulillah tuh nyala, mobil nyala, jalan. Pas gue ngeliat ke tuh abang-abang, ternyata di belakangnya itu ada ibu-ibu lagi duduk. Makanya dia bilang jangan mundur. Oh, pas belakang mobil tuh ya, di belakang mobil pisan. Sampai ibu-ibu duduk ngapain di situ gitu istilahnya kan. Mana gerimis. Udah gua gak mau pikir macam-macam lagi. Dia sambil baca zikir tuh, macam baca-bacaan lagi. Jalan lah tuh, lanjut jalan tuh, singkat cerita jalan. Nah pas kira-kira di kilometer 99 atau 98 gitu, udah mau lewat 100 lah, 98 apa 99, itu ada kucing lewat. Nah kalau lu bilang tadi kan lu orang kan, kalau gua ngeliat kucing lewat. Sekelibat aja memang jelas banget. Jelas. Kucing
gitu lewat set dan kelindes sama mobil yang depan. Kelindes. Bukan depan sih, jadi istilahnya ini kucing dari arah sini nih, gue posisi di pinggir jalan tol di Di sini. sebelah kiri ya. Kelindes sama yang duluan nih. Kan kalau mau mendahului kan lewat kanan kan. Nah ini gue posisi di sebelah kiri. Nah ini kelindes sama yang sebelah sini nih. Kelindes itu kucing. Gue ngelihat Imam pun ngerem gitu, takut tuh kucing lewat lah juga gitu istilahnya. Habis kelindes sama itu orang terus dia masih bisa bangun apa dia mau lewat, Imam ngerem truk. Nah ngerem gua cukup tajam lah, cuman nggak tajam banget gitu, nggak pakem banget. Akhirnya pas ketika ngerem itu kucing, gue lihat Imam pun nyari gitu, kagak ada. Imam juga ngeliat itu ada kucing tadi lihat. Tapi ini mobil yang ngelindes terus jalan terus, nggak ngerasa kayak habis ngelindes. Ya mungkin karena kucing kali ya, nggak terasa kali kecil. Oke jalan terus dia, tapi gue sama Imam yang ngeliat nyariin kucingnya mana, kucingnya nggak ada pun. Akhirnya gue minggir dulu ke kiri ya kan, yang tempat berhentian sebentar tuh yang di jalan tol. Lihat di kolong mobil juga nggak ada, sama sekali nggak ada kucing. Nah itu posisi hawanya udah kayak gimana sih, padahal sore ya, padahal itu sore masih sore, tapi kayak gimana sih, kayak agak gelap gimana gitu. Mendung Langitnya gerimis juga masih gerimis, pokoknya kayak agak gelap lah. Wah anjir, ini ngapa ya Bay? Dalam hati dia ngomong begitu ke gua. Kata dia, ini ngapa ya, ada apaan ya, kata dia gitu. Kok begini gitu. Bang, gua juga bingung. Udah jalan kita pelan-pelan aja deh, gak usah ngebut. Gua gak berani ngebut. Sebelumnya tuh dia emang jalan ngebut mulu. Emang mobilnya enak ya kan, ngebut mulu sebelumnya jalan. Kira dari situ kayak pertanda gitu, mungkin dia juga jalanlah pelan-pelan. Lu kalau capek ngomong ya bang, gituin. Kita berhenti dulu. Lu mau gantian? Kagak. Gue bilang gitu, lu mau gantian emang? Kagak, gua nggak bisa bawa mobil. Udah istirahat dulu, maksud gua gitu, biar lu nggak capek-capek banget. Gue gituin. Karena jalan lah tuh, alhamdulillah sampai tujuan. Maksudnya habis itu nggak ada lagi tuh Pak? Setelah itu nggak ada lagi. Pokoknya yang gua bikin anehnya tuh ya di rest area itu gitu loh. Iyalah, apalagi pas lu keluar ke kamar mandi kan, Nah, pinggir jalan tol. itu yang paling aneh sih itu. Maksud gua ketika gua masuk kamar mandi itu masih normal. Pas gua keluar, Aneh. anjir, kayak cuman toilet di pinggir jalan gimana sih? Nggak kebayang sih gua. Juga pas lu masuk lagi, pas orang-orang pada diem. itu juga maksud gua nggak tahu ya, mungkin karena emang kecapean juga atau halu. Gua pikir gua sih kalau positifnya gitu ya, pikiran positifnya ya. Capek halu lah. Capek lu habis lah. ujian ya kan. Wah banyak pikiran mungkin, karena ya udahlah mungkin emang begitu kali adanya. Tapi pas balik kemari aman. Balik ke Jakarta sih aman. Yang bikin banyak kejadian ya, kalau kita ngomongin mistisnya kan banyak ya kan. Banyak banget. Cuman kalau kita dari sisi manusianya lah gitu. Mungkin entah itu nggak fokus, capek apa segala macem. Itu nggak fokus. Yang banyak penyebab kecelakaan karena nggak fokus. Apa karena ngantuk sopirnya? Apa emang karena udah capek banget tapi nggak enak nih, kita mau istirahat di mana gitu, istilahnya mau nyari tempat istirahat kan orang juga milih-milih dong pastinya ya kan. Kalau rame, waduh bingung nih gua, rame ya kan, kayak tadi gua aja gitu. Iya. Terus juga bagusnya emang kalau rada jauh begitu ya jangan sendiri lah. Soalnya banyak juga yang sendiri. Itu kan, maksudnya kalau namanya sendiri kan pikiran udah kemana-mana. Kebanyakan yang ngerasain mistis-mistisnya di tol itu pas sendiri. Entah itu dia kayak ngelihat ada yang ngikutin dia sambil terbang, entah itu kayak ada yang duduk di belakang ya kan. Nah itu sering banget tuh di tol orang tuh kayak gitu tuh. Mungkin apa ya, entah sebelumnya emang karena dia udah mistis udah berpikiran aneh-aneh, atau emang pure kecapean. Iya, apalagi kalau kita niain ya kan, tahu gitu kayak gitu, kita mikirnya itu terus nggak fokus juga, capek, tambah dong kalau kayak gitu kan. Itu. Emang kalau yang gua agak-agak sedikit tahu ya, yang gua denger dan gua sempet baca setiap ada hal mistis gitu kan. Kayak Cipularang ini kan salah satu, khususnya di kilometer situ deh,
Iya. Salah satu pembangunan jalan tol yang tercepat lah, Iya. yang makan waktunya nggak lama bikin jalan itu. Maksudnya ya dengan cara apa gitu kan. Canggih lah istilahnya. Kan? Nah, maksudnya yang gue denger tuh kayak seharusnya tuh dia nggak situ jalurnya. Cuman karena waktu itu emang mau dalam rangka biar cepet lah, pembangunannya cepet, jadi lempengin aja. Yang emang tadinya di situ tempat-tempat ya orang naruh sajen, orang minta apa segala macem, katanya sih gitu. Oh, mitosnya gitu. Mitosnya sih gitu. Dari yang gue tahu ya, katanya mitosnya gitu. Terus juga di sana katanya dulunya itu emang habitat monyet-monyet gitulah. Oh, iya Karena satwa dia gitu. Terus karena pembangunan itu punah. Iya, pasti. Sudah pasti. Karena kan emang tempat tinggalnya di apa sih buat jadi Ya, di alam liar lah. Ibarat kata kayak gitu. Nah, dengan apa namanya proyek tol tercepat lah gitu, maksudnya pembangunan yang paling cepat. Ya mungkin ngeganggu yang harusnya nggak lewat situ kan. Oh iya pasti. Yang emang harusnya udah diwanti-wanti nih, udah dikasih tahu nih. Jangan lewat situ. Jangan di apa-apain nih daerah ini. Jangan dibikin apa-apa lah istilahnya. Jadinya kita dalam kutip ya ada tumbal lah, ibarat kata. Iya. Kalau kita ngikutin mitosnya kan. Kalau gitu. kita arahin ke sana gitu. Kalau kita arahin ke sana situ. Cuman kalau kita positifnya ya balik lagi ke kitanya juga. Human error. Itu emang human error. Yang lu tahu gitu istilahnya, masih ada nggak sih sampai sekarang yang kayak naruh sajen di pinggir jalan itu gitu loh, di pinggir jalan tol itu? Kalau sekarang sih nggak pernah ada denger itu, cuman nggak tahu ya terekspos apa enggak gitu. Cuman kalau dulunya sih ya katanya tempat sebelum adanya jalan tol itu. Sebelum adanya jalan tol itu tempat-tempat kayak gitu. Ya tempat lu nyari kekuatan, nyari apa sih naruh sajen buat ya buat kepentingan pribadi lah yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak makhluk-makhluk yang keganggu dengan dibikinnya jalan tol di situ, jadi kayak nggak menghormatin gitu. Katanya sih gitu. Emang sebenarnya kan mitos-mitos itu kan memang harus kita hormatin juga ya kan. Kita harus hormatin juga, hargain lah gitu orang-orang terdahulu yang sebelum kita, yang menghargai mereka dengan caranya seperti itu gitu loh. Kayak naruh sajen atau pokoknya jangan dibikin apa-apa nih di situ gitu. Tempat yang ibaratnya ya kediaman mereka gitu. Iya, tapi mau gimana, emang udah jadi ya kan jalan tol Cipularang. Nah mungkin diingetin aja kali ya buat teman-teman yang mau mudik gitu ya, yang lewat tol Cipularang khususnya, ya lebih hati-hati sih sebenarnya, bukan dari tol Cipularang aja, apa lewat jalan Pantura tuh yang ke Jawa Tengah. Ya kemana aja lah pokoknya kalau perjalanan jauh. Pokoknya lebih fokus lagi, kalau emang capek istirahat dulu, siapin diri sendiri aja dulu. Nah, soalnya kan alhamdulillah nih tahun sekarang kan dibolehin mudik ya kan sama pemerintah. Nah sekarang udah mau mendekati Idul Fitri nih gitu. Kan udah banyak nih yang pada mulai dah, apalagi ntar udah mulai libur kan. Nah, udah banyak banget yang mudik ya kan. Kalau emang juga baru kelar libur istirahat aja dulu. Baru jalan. Nggak usah terlalu ngejar banget gitu. Toh kampungnya juga nggak bakalan lari ya. Ya mungkin kita juga doain juga kali ya buat korban-korban yang pernah kecelakaan dan tidak terselamatkan gitu ya di tol Cipularang ini, khususnya dari kilometer 90 sampai 100 ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi tenang lah Tuhan, terus juga tenang ya kan. Mudah-mudahan nggak kayak arwahnya ya pokoknya tenang lah, enggak yang berkelanjutan gitu loh. Maksudnya. Iya, takutnya kan kayak ada, maksudnya entah itu kemana kan. Arwahnya ini masih ada nih di sini, ya kan? Arwahnya ini gitu. masih ada nih di sini ya, mudah-mudahan. Ya mungkin ada, cuman menyerupai aja kali ya. Mudah-mudahan emang ya ditaruh tempat terbaik lah, ibarat kata. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita doain aja bareng-bareng ya. Yang buat kita juga tetap fokus, tetap jaga kesehatan selama perjalanan gitu. Enggak yang nyepelein demi cepet sampai gitu kan. Bener. Ya semuanya balik lagi ke kita.
nggak usah terlalu apa ya, maksain lah. Bener, jangan memaksakan, karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan baik ujungnya. Ya, kalau kata orang Rusia, alon-alon asal kelakon kan gitu. Jauh banget ya. Ya, oke. Mungkin sampai sini aja Cukup lah ya. sekenanya horor malam ini, ya, pembahasan tentang tol Cipularang, ya. Pesan-pesannya mungkin lebih hati-hati aja buat teman-teman yang mau mudik lewat jalur tol Cipularang atau jalur manapun, ya. Pokoknya lebih hati-hati, lebih mempersiapkan diri, jangan memaksakan diri, itu lebih penting, ya. Keselamatan yang lebih penting, ya. Jangan memaksakan biar cepet sampai, biar gampang atau biar gimana gitu. Biar nggak terlambat di sono, keluarga nungguin gitu kan. Ya kalau Mendingan terlambat ya kan. nah, maksud daripada gua gitu. yang lain-lain. Iya, emang itu jalur tercepat, tapi kan maksudnya jalan tol itu emang jalur biar cepat gitu istilahnya kan. Cuman kalau nggak hati-hati ya gimana, ya kan? Ya pokoknya lebih hati-hati aja buat teman-teman yang mau mudik lewat jalan tol Cipularang itu. Oke? Ya, sekenanya horor malam ini cukup sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang punya cerita horor, ya, entah itu di gunung atau di jalan, terus di rumah atau dimanapun lah yang pernah kalian rasain, bolehlah ceritain ke kita, share ke kita lewat DM Instagram Sekenanya Project, ya, atau mau lewat email juga bisa. Nanti kita taruh emailnya di deskripsi. Oke? Terus juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Dan juga share sebanyak-banyaknya biar kita juga makin semangat bikin video-video horor selanjutnya. Sekenanya Project beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Saya Abe dan Saya Coki. Oke. Sampai bertemu lagi di Sekenanya Horor selanjutnya. Bye bye. And sing it,